Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, terutama siswa kelas 12 TKRO 1. Pada hari ini kita akan mempelajari matematika. Ini masih dalam bab statistika. Jadi ada KD, ukuran pemusatan data. Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari pada materi hari ini adalah KD 3.28, yaitu menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. KD 4.28 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data berkelompok. Kemudian yang kedua adalah median. Median itu apa toh? Ukuran tengah atau nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Jadi terkadang data yang ditampilkan itu adalah data yang tidak urut. Kalau untuk mencari mean tadi atau rata-rata tidak perlu kita urutkan, tetapi untuk mencari median kita harus mengurutkan data yang ada. Median untuk data tunggal apabila ada sekelompok nilai sebanyak n, jadi jumlah datanya itu adalah n data, diurutkan mulai dari yang terkecil x1 sampai dengan yang terbesar xn, maka nilai yang ada di tengah disebut median atau simbolnya adalah med. Untuk nilai ganjil, mediannya adalah data ke n ditambah 1 per 2. Kalau untuk data yang genap, setengahnya, jadi data ke n dibagi 2 ditambah data ke n dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Kita ke contoh untuk n ganjil sekarang. Nah, ketika ada soal seperti ini pasti akan lebih mudah kalau kita mengaplikasikan rumus. Jadi data nilai dari hasil PTS kelas 12 SMK Hibat adalah ini. Ini adalah nilainya. Tentukan median atau nilai tengah dari nilai-nilai tersebut. Yang pertama, syarat kita mencari median data itu harus diurutkan mulai dari yang terkecil. Jadi kita urutkan dulu mulai dari yang terkecil. Ada 40, 45, 50, 60, dan seterusnya sampai data yang terbesar. Karena nilai n-nya ganjil, maka rumus yang kita pakai adalah rumus yang atas tadi untuk n ganjil. Ini, jadi data ke n ditambah 1 per 2. N-nya ada berapa? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena n-nya ganjil. Nah, ini data ke x 9 ditambah 1 dari rumus yang ada dibagi 2. Jadi ketemu x ke 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka ketemu untuk median atau nilai tengahnya adalah data ke 5. Kita hitung data ke 5-nya, data ke 1, data ke 2, data ke 3, data ke 4, data ke 5. Maka 65 merupakan nilai tengah atau median dari suatu data. Kemudian apabila n-nya genap, bagaimana? Nah, ini data dari penilaian tugas proyek individu mata pelajaran matematika 8 siswa, maka n-nya itu adalah 8 genap, adalah ini. Hitunglah mediannya. Sekali lagi, untuk median kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Data kita urutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Karena n-nya genap, maka rumus yang kita pakai adalah ini. Setengah dari xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1. Data ke n dibagi 2 ditambah data ke n dibagi 2 ditambah 1. Data ke n-nya adalah 8 per 2, 4. Data ke 4 ditambah data ke 5. Data ke 4, 4-nya dari mana? 8 dibagi 2. Data ke 4 ditambah data ke 4 ditambah 1. Jadi data ke 5 dibagi 2. Data keempat, 1, 2, 3, 4, 60. Data ke-5-nya 75. Kita bagi dengan 2. Ketemu mediannya 67,5. Ini adalah median untuk data tunggal. Sekarang bagaimana ketika mediannya itu adalah data yang berkelompok?
Yang jelas anak-anak juga harus menghafalkan rumus ini untuk mencari median dari data berkelompok. Ada istilah-istilah TB, kemudian N per 2 dikurangi F per FM kali P, panjangnya atau panjang kelas. Di mana TB itu adalah tepi bawah dari kelas N per 2. N itu adalah jumlah data. Tepi bawah dari kelas median. F, frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu adalah jumlah dari frekuensi sebelum kelas median. Jadi nanti kita tentukan kelas mediannya dulu. Frekuensi median FM dibagi dengan P. P itu panjang kelas atau panjang interval. Contoh soal untuk median yaitu dengan menggunakan rumus, hitunglah nilai median dari data berikut. Jadi disajikan tabel seperti ini, kemudian disuruh mencari median atau nilai tengah dari data berkelompok. Kita ikuti langkah-langkah berikut untuk mencari nilai mediannya. Yang pertama, tentukan kelas median. Kelas median itu sebelumnya mungkin dari tabel kita buat frekuensi kumulatif. Jadi ada frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu adalah jumlah dari frekuensi-frekuensi yang ada. Yang pertama, frekuensinya ada 4, kemudian 4 ditambah 6 adalah 10, 10 ditambah 8, 18, 18 ditambah 12, 30, 30 ditambah 9, 39, 39 ditambah 7, 46, dan 46 ditambah 4 adalah 50. Untuk mencari kelas median itu adalah N atau jumlah frekuensi dibagi 2. Karena jumlahnya ada 50, 50 dibagi 2 sama dengan 25. Ternyata kelas median ada pada data ke-25. Sedangkan data ke-19 sampai ke-30 berada pada kelas 60 sampai 69. Berarti ini bisa dikatakan bahwa kelas dengan interval 60 sampai 69 adalah kelas median. Ini. Kemudian frekuensi dari kelas median. Frekuensi kelas median mana? 12. Tentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median berarti ini 18 atau 4 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan 18. Tentukan tepi bawah kelas median. Batas bawahnya 60, jadi tepi bawahnya 60 dikurangi 0,5 sama dengan 59,5. Tentukan panjang kelas. Panjang kelas itu adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Tepi atasnya 69,5, jadi 69 ditambah 0,5, 69,5 dikurangi tepi bawah 59,5 sama dengan 10. Tentukan frekuensi kelas median. Nah, baru kita hitung nilai atau berapa median dari data berkelompok yang sudah diketahui. Dari rumus yang ada, median adalah TB ditambah N per 2 dikurangi F per frekuensi dari median dikali P. Tepi bawah tadi kita sudah cari, ini 59,5. N per 2, 50 per 2. N itu adalah jumlah dari frekuensi. Jadi N per 2, 50 per 2 dikurangi F. F itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, jadi 18, per frekuensi median FM 12 dikali 10 panjang kelas. Apabila kita hitung, maka jumlahnya atau kelas median itu berada pada data ke 65,33. Baik anak-anak, itu tadi untuk ukuran pemusatan data pada materi kali ini adalah kelas median, di mana modus itu sudah ada pada video saya yang sebelumnya. Setelah anak-anak melihat video ini, silakan mengerjakan tugas pilihan ganda di e-learning SMKN 1 Keras pada menu tugas. Jadi berupa pilihan ganda dan nilai akan muncul setelah tugas nanti, setelah tugas selesai dikerjakan.
Selamat mengerjakan, semoga sukses dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.